Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari kita belajar bersama Ibu Guru Indriani. Materi hari ini tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 4. Ingat protokol kesehatan, sedia hand sanitizer, tetap jaga jarak, wajib pakai masker, sering cuci tangan. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa, minta bantuan kepada ayah bunda, ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf bila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. Melalui kegiatan mencermati puisi yang dibacakan temannya dan menuliskan makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. 4. Melalui kegiatan mencari informasi dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Pembelajaran 4. Perhatikan gambar di samping. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu membantumu meraih cita-cita. Contohnya, Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tanaman. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Ayo berlatih. Nomor 1. Apakah cita-cita atau impianmu? Contohnya, cita-citaku ingin jadi guru. Nah, jawaban bisa masing-masing sesuai dengan cita-cita adik-adik sendiri. Nomor 2, kegiatan apa saja yang kamu suka dilakukan di rumah? Contohnya menggambar, bernyanyi, membaca buku, mewarnai. 3, kegiatan apa saja yang kamu sukai di sekolah? Contohnya menggambar di buku gambar, membaca buku bergambar, dan lain-lain. 4. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Contohnya, menulis huruf indah atau tulisan sambung. 5. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Ya, kita harus belajar dan terus berlatih. Ayo berlatih. Cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman sebagai berikut. 1. Apakah kegiatan yang kamu sukai? Contoh, bermain bola. 2. Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? Karena ingin membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. 3. Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? Contoh, mencetak gol. 4. Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? Karena untuk mencetak gol membutuhkan tendangan akurat
agar menghasilkan posisi bola yang terarah ke gawang lawan. 5. Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? Pemain bola. Apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Apa kesimpulanmu tentang cita-cita temanmu? Kegiatan saya dan teman saya berbeda. Saya suka menggambar dan mewarnai, sedangkan teman saya suka bermain sepak bola. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ayo membaca. Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Contohnya, Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket di sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Berikutnya, kisah Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali dia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali dan tidak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Sumber www.life.com. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Mimpi Michael Jordan adalah ingin menjadi pemain basket kelas dunia, dan mimpi Thomas Alva Edison adalah menciptakan lampu pijar. Nomor 2, kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Yaitu belajar dengan giat. Nomor 3, tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Tantangan yang dihadapi Michael Jordan adalah gagal mencetak skor pada skor penentu. Tantangan yang dihadapi Thomas Alva Edison adalah bermasalah dengan pendengarannya dan ekonomi yang rendah. Nomor 4, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Mereka menghadapi kegagalannya dengan cara selalu mencoba dan terus mencoba. Dari kegagalan itu, ia menuai hasilnya. Bagaimana denganmu? 1. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi
untuk meraih cita-citamu atau impianmu? Contohnya, menulis huruf indah atau tulisan sambung. Nomor 2, bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Ya, dengan berlatih dan terus berlatih. Terkadang, saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang olahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai di Riau dan suku Kubu di Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan lainnya. Masyarakat Batak Toraja dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Sumber http www.guruips.com. Ayo berdiskusi bersama dengan teman sekelompokmu. Diskusikan beberapa pertanyaan berikut. 1. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Keragaman orang-orang di sekitar saya sangat beragam karena ada banyak pendatang yang menetap di kota saya. Ada ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakan seperti warna kulit dan perawakan. Nomor 2, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaat mengetahui keragaman ras dan fisik suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Nomor 3, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaat mengetahui keragaman dan ras, ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita dan menjalin komunikasi lebih baik. Nomor 4, jelaskan hasil diskusimu di depan kelas. Orang-orang di sekitar saya beragam karena banyak pendatang yang menetap dan mereka memiliki ciri-ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakan mereka seperti warna kulit dan perawakan. Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada, dan manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan juga dapat menjalin komunikasi dengan lebih baik. Ayo membaca. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan dalam sebuah puisi.
Baca dan simaklah puisi berikut. Berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya De Caritas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai Punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Baca kembali bait puisi, diskusikan, dan bacakan hasil diskusimu. Makna puisi bait pertama: keanekaragaman suku kita semua adalah orang Indonesia. Makna puisi bait kedua: rasa syukur dan bangga lahir di Indonesia. Makna puisi bait ketiga: Indonesia kaya akan segalanya untuk seluruh rakyat Indonesia. Makna puisi bait keempat: ajakan untuk merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia. Makna puisi secara keseluruhan: Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan bangsa. Indonesia yang memiliki banyak kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bangga dan bersyukur hidup di Indonesia. Jadi, sebagai rakyat Indonesia, kita wajib merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia demi bangsa Indonesia. Ayo mengamati, perhatikan di lingkungan tempat tinggalmu. Carilah informasi tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu. Kemudian lakukan buat kelompok, cari informasi, tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Buat laporan hasil diskusi kalian tersebut. Sekian dan terima kasih. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.